Alhamdulillah, alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat. Al-mu'minuna qawiyyu ahba ilallah minal mu'minina dhaif. Shadaqallahul adzim wa shadaqa rasulullahil karim. Yang saya hormati Bapak Gatot sebagai pemateri, yang saya hormati pengurus LSBU Jawa Timur dan LSBU Kabupaten Kota se-Jawa Timur yang hadir pada acara rapat koordinasi dan halal bihalal. Pada kesempatan ini kami Mahfud selaku moderator akan memimpin kegiatan materi pada siang ini yang nantinya akan dibawakan oleh pendekar. Saya katakan pendekar karena beliaunya memang pendekar Tabak Suci. Tepuk tangan untuk Pak Gatot. Sebelum acara ini dimulai, maka saya akan bacakan kurikulum vitae-nya. Beliau nama lengkapnya, mohon maaf pakai kacamata, agak tua karena usia masih 37 lebih. Nama Dr. Gatot Sugiharto SHMH. Entah kok SHMH kok masuk di LPU ya, lembaga bagi olahraga. Tersesat atau memang tersesat di jalan yang benar? Tidak apa-apa, sama dengan saya. Saya kebetulan ketua divisi olahraga yang S1 S2-nya sama-sama syariat, juga tersesat di sini. Pak Gatot ini lahir di Penawangan. Penawangan itu mana ya? Grobogan, Jawa Tengah. Penawangan 10 Juli 1979. Petong Polopo Sanga. Mohon maaf sambil ini kan ya. Pekerjaan dosen ya, agama sampai akhir hayat nanti tetap Islam. Status sudah menikah ibu-ibu. Tapi gak ada peluang nambah iya nanti. Alamat kantor Universitas Ahmad Dahlan, Jalan Ahmad Yani, Ring Road Selatan, Tamanan Bangun Tapan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Bukan Madura. Kalau gak kenal gak sayang nanti ya. Kemudian alamat rumah Semail RT 07 Bangun Harjo Sewon Bantul DIY. Kemudian riwayat pendidikan sekolah dasar Palembang tahun 1991. Sekolah dasarnya. Oh, seangkatan. Saya 92 sudah sarjana. Beliau masih SD. Sekolah menengah pertama Palembang di Palembang tahun 1994. Kemudian sekolah menengah atas Palembang tahun 1997. Ini aneh, lahirnya di Jogja, anunya tua-tuanya di Palembang. Strata 1 Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta tahun 2003. Strata 2
Universitas Islam Indonesia Yogyakarta tahun 2006. Strata 3 Universitas Islam Indonesia tahun 2020. Waduh, selamat Pak ya. Kalau saya es lilin ini Pak. Serampat. Riwayat pekerjaan 1 TVRI Stasiun Palembang Sumatera Selatan. Berarti kenal dengan Abbas Akbar, pesilat juara dunia di Palembang. Mungkin Pak Gatot ini kenal. Kemudian 2 Kepala Bidang Litigasi atau Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum tahun 2003. Kemudian dosen dan staf pengajar di Universitas Ahmad Dahlan tahun 2004 sampai sekarang. 3 Kepala Bidang Marketing di Universitas Ahmad Dahlan tahun 2008 sampai 2010. Wah, mana sih? Tak wocok apa supaya anu Pak, supaya mantap. Oh ya, 4 Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Universitas Ahmad Dahlan, banyak Pak. 5 supaya tahu, supaya sampai nanti yakin seyakin-yakinnya bahwa kualitas dari Pak Gatot memang luar biasa. Tuh tangan itu Pak Gatot. 5 Kepala Bidang Hukum dan Tata Laksana Universitas Ahmad Dahlan tahun 2012 sampai sekarang. Ah, ini sarjana hukum. Cocok Pak kalau ini Pak. Nggak kesasar ini. 6 Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Ahmad Dahlan 2020 sampai 2024, 2024 sampai 2028. Masih lama Pak. Kapan jadi rektornya? Kalau begini tuh jadi warak sampean Pak. Bukan warak, waret. Aslinya 2004 leren Pak. 2004 ini terakhir rektor gitu. Ambu. Riwayat organisasi Ketua OSIS SMP PGRI Betung Supat Sumsel. Wah, SMP PGRI bisa jadi doktor ini. Saya negeri nggak bisa jadi dokter. 2 Ketua OSIS SMA 1 Sungai Lilin Sumatera Selatan. 3 Gubernur BEM Fakultas Hukum UAD. Gubernur. 4 Majelis Pendidikan mana? Kader Pimpinan Wilayah Muhammadiyah DIY. 5 Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Wilayah Muhammadiyah DIY. Waduh, Wakil Sekjen Artipena Aliansa Relawan Perguruan Tinggi Anti Penyalahgunaan Narkoba. Insya Allah sini gak ada narkoba Pak, karena kaitannya apalagi sampai olahraga ditangkap saja Pak. 7 Ketua 1 Badan Pembina Olahraga Mahasiswa BAPOMI DIY 2021 2024. Lulu lanjut. 8 Ketua Forum Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan Asia seluruh Indonesia, bukan seluruh Jawa Timur ya, ini Indonesia. Indonesia itu luas. Buat negara lagi sendiri. 9 Ketua 1 Forum Pimpinan Bidang Kemahasiswaan Forpipama DIY. 10 Sekretaris Bidang Hukum Forum Pimpinan Bidang Kemahasiswaan Forpimawa Nasional. Ya. 11 Ketua Lembaga Pengembang Olahraga Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan lain sebagainya. Sadok ya. Wah, ini sekilas info latar belakang beliau, pendidikan beliau ya. Juga perlu diketahui jangan macam-macam sama Pak Gatot ini dulu ujiannya sama dengan Profesor Nasaruddin, ujian kenaikan tingkat menjadi pendekarnya. Dan Kapuskes TNI
Dr. Yeni, satu angkatan beliaunya. Sekali itu sekedar pengenalan dari profil beliau. Kami persilakan untuk Pak Gatot untuk memimpin. Kami persilakan. Saya, ya Bismillahirrahmanirrahim. Saya pindah Pak. Sini Pak. Apa Pak? Oke. Saya izin sambil berdiri boleh? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini kita semuanya masih diberikan kesempatan kesehatan sehingga kita dapat bersilaturahmi dalam rapat koordinasi dan halal bihalal LSBO PDM se-Jawa Timur. Selawat serta salam senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita tunggu syafaatnya di yaumil akhir. Yang pertama saya hanya ingin menyampaikan bahwa sejak pertama kali tadi saya masuk di ruangan ini saya serasa reuni tapak suci. Karena di sini rata-rata pendekar tapak suci. Dan terima kasih senior pendekar utama kita Pak Mahfud ya yang bersemangat ya, membuat kita tidak ngantuk. Walaupun kita tadi sudah tidak ngantuk ya, sekarang mari kita sama-sama baca doa ini Bapak dan Ibu. Sama-sama kita baca doa ini. Kalau nanti selama saya menyampaikan materi terpaksa ada yang tertidur, setidaknya sudah berdoa sejak awal itu ya. Oke. Baik, Bapak dan Ibu, kita lanjut. Kalau tadi kita mungkin sudah berbicara kaitannya dengan seni dan budaya. Karena di Jawa Timur ini PWM ya, PWM Jawa Timur menetapkan UPP yang menangani seni budaya dan olahraga itu masih jadi satu, namanya LSBO ya. Maka dalam kegiatan-kegiatan biasanya antara seni budaya dan olahraga tetap dijadikan satu karena nomenklaturnya masih pakai LSBO. Kalau di pimpinan pusat Muhammadiyah LSBO sudah dipecah menjadi dua, ada LSB lembaga seni budaya dan lembaga pengembangan olahraga. Kalau dulu masih bergabung LSBO, seni budayanya jalan, olahraganya mandek. Nah, sekarang ini dipisah. Ada yang menangani khusus di bidang olahraga. Dan kebetulan saya diamanai sebagai ketua lembaga pengembangan olahraga di pimpinan pusat Muhammadiyah. Di seluruh wilayah Indonesia ada 14 yang sudah terpisah. Nomenklaturnya sudah dipisah. LSB dan LPO. Tapi kebetulan Jawa Timur, Jawa Tengah ya yang besar-besar ini masih menggunakan nomenklatur LSBO. Tapi tidak masalah Bapak Ibu semuanya, yang penting dalam kegiatan seperti ini kita bisa bersama-sama. Yang pertama tadi seni budaya, sekarang olahraga. Saya sering mengatakan di forum-forum LPO, lembaga pengembangan olahraga, kalau di LPO kegiatan apapun itu tidak banyak diskusinya, yang banyak olahraganya. Kalau LPO kok banyak diskusinya, nanti tidak sehat Pak. Harus banyak olahraganya gitu ya. Maka saya bersyukur tadi setelah lihat struktur kepengurusan di LSBO, ternyata kader-kader tapak suci semua nih yang masuk di LSBO ya, sebagian besar. Oke, Bapak dan Ibu, saya sering menyampaikan di PPT saya di awal, jika kesehatan adalah harta yang utama, maka olahraga adalah salah satu investasi. Jadi olahraga itu jadi investasi kesehatan kita. Kita bisa melihat ya di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang keolahragaan. Di dalam undang-undang tersebut, Bapak Ibu, itu ada 3 jenis atau ada 3 macam olahraga yang disinggung di situ. Ada olahraga pendidikan, olahraga masyarakat, dan olahraga prestasi. Saya tidak akan menyampaikan apa maknanya, tetapi yang jelas ketiga-tiganya ini punya potensi sebagai visi dakwah Muhammadiyah melalui olahraga, ya, melalui olahraga. Olahraga pendidikan, ya, bagaimana olahraga itu di institusi pendidikan itu bisa dioptimalkan.
Di Muhammadiyah kita punya 172 perguruan tinggi Muhammadiyah Aisyah seluruh Indonesia. Sekarang mulai dirampingkan, ada sekitar 12 sampai 14 perguruan tinggi Muhammadiyah Aisyah di beberapa daerah akan di-merger. Sehingga informasi terbaru kemarin sore dari Majelis Dikti Litbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah, PTMA sekarang menyusut dari 172 menjadi 160. Tapi bukan berarti 160 itu berkurang. Sesungguhnya ini adalah meningkatkan atau menguatkan kualitas. Karena kemarin kecil-kecil itu banyak yang hidup segan, mati tak mau gitu ya. Sehingga daripada nanti betul-betul mati begitu, ya sebaiknya kita merger saja. Hingga dari 172 ini menjadi 160. Insya Allah kita akan semakin kuat. Salah satunya adalah UMKLA, Universitas Muhammadiyah Klaten. Bapak Ibu mungkin sudah dengar. Itu dulu di merger dari Stikes Klaten, ya, Stikes Muhammadiyah Klaten, lalu Akademi Administrasi Muhammadiyah Klaten, dan satu yang tidak mau digabung di Klaten, ada Institut Agama Islam Muhammadiyah, nggak mau di merger. Tapi nanti kalau sudah mulai mulai tidak kuat, nah ini mulai teriak-teriak nanti, ya, mulai collab gitu ya. Baik Bapak dan Ibu, nah ini olahraga pendidikan ini untuk menanamkan nilai-nilai karakter dan memperoleh pengetahuan, keterampilan dan sikap yang dibutuhkan untuk membangun gaya hidup sehat, aktif sepanjang hayat. Ini di olahraga pendidikan. Lalu olahraga masyarakat. Olahraga masyarakat ini yang sebenarnya potensi besar kita kembangkan untuk visi dakwah Muhammadiyah. Apapun itu bentuknya. Dan yang terakhir adalah olahraga prestasi. Bapak dan Ibu, tadi malam saya diskusi dengan Mas Faisal. PWM Jawa Timur, LSBO-nya, ini adalah salah satu dari PWM yang potensi pengembangan olahraga prestasinya paling keren. Selain Jawa Tengah dan DKI Jakarta. Karena setiap kegiatan-kegiatan ya bidang olahraga yang levelnya nasional selalu Jatim, Jateng, ada Jawa Barat, tapi Jawa Barat ini sekarang nampaknya belum terlalu kuat di Muhammadiyahnya. DKI Jakarta itu sering tampil di level-level nasional. Ya. Maka nanti saya berharap PWM Jatim melalui LSBO ini terus meningkatkan kualitas prestasi di bidang olahraga, khususnya di olahraga prestasi. Bapak dan Ibu, ini saya tidak akan mengulangi risalah Islam berkemajuan ini karena sering kali saya yakin ketua PWM kita menyampaikan materi tentang RIB ini. Yang saya ingin mengingatkan kita semuanya bahwa kita sering di Muhammadiyah itu mendengar kata berkemajuan dan mencerahkan. Betul nggih? Berkemajuan dan mencerahkan. Apakah berkemajuan dan mencerahkan itu sesuatu yang baru? Bukan Bapak Ibu. Ternyata mencerahkan dan berkemajuan itu bukan sesuatu yang baru. Sejak tahun 1912, pertama kali statuta Muhammadiyah itu dibuat, di dalamnya ada kata memajukan hal ikhwal igama bagi anggota-anggotanya. Ada kata memajukan. Itu artinya kata berkemajuan itu sudah sejak awal dulu ini disusun oleh para pendiri-pendiri perserikatan. Selanjutnya 2 tahun kemudian 1914 pertama kali Muhammadiyah mendapatkan status reh-person atau Muhammadiyah berbadan hukum. Di dalam salah satu poinnya ada kata memajukan hal ihwal agama bagi lead atau bagi anggota-anggotanya. Kata berkemajuan ada juga di situ. Lalu Kiai Dahlan pada saat tausiah di hadapan para kiai, ya, para ustadz saat itu beliau mengatakan dalam bahasa Jawa. Ini bahasanya terkenal sekali. Dadiyo kiai sing kemajuan. Lan ojo kesel-kesel anggonmu nyambut gawe ono ing Muhammadiyah. Kira-kira kalau kita terjemahkan bebas begitu Bapak dan Ibu, jadilah kiai yang berkemajuan. Dan jangan kesel itu diterjemahkan lelah, ya lelah. Jangan lelah-lelah. Anggonmu nyambut gawe
dalam bekerja atau berkarya di Muhammadiyah itu. Ini kata apa? Kata kemajuan juga sering disampaikan oleh Kiai Dahlan. Lagi Kiai Dahlan itu punya kelompok pengajian di Solo, Bapak Ibu. Namanya apa? Ya, kelompok pengajian sesepuh di Solo dengan nama Pepadangi Bawono. Kalau dijawakan pepadangi di Indonesia kan apa? Pepadangi Bawono itu mencerahkan semesta. Ternyata kalau kita lihat runut ini, Bapak Ibu, kata berkemajuan dan mencerahkan semesta itu sebenarnya sudah sejak pertama kali Persyarikatan Muhammadiyah ini berdiri itu sudah sering disampaikan oleh Kiai Dahlan. Selanjutnya, ya, karakteristik dan jati diri warga Muhammadiyah ini bagaimana, Bapak dan Ibu? Yang pertama, warga Muhammadiyah harus terbiasa mengolah hati. Mengolah hati bertakwa, jujur, adil, empatik, patriotik, dan seterusnya. Selain harus terbiasa mengolah hati, warga Muhammadiyah juga harus terbiasa mengolah pikir. Cerdas, kritis, kreatif, dan seterusnya. Ya. Setelah olah pikir, Muhammadiyah warganya juga harus terbiasa mengolah rasa. Makanya di Muhammadiyah ada UPP atau unit pembantu pimpinan, ya, ada yang itu nangani tentang bencana dan seterusnya. Itu supaya ada rasa empatik, ini mengolah rasa. Dan yang terakhir, Bapak Ibu, warga Muhammadiyah juga harus terbiasa mengolah raga, ya, mengolah raga. Maka nggak salah kalau Muhammadiyah itu di dalamnya kita juga ada visi dakwah melalui olahraga. Karena olahraga ini menjadi sesuatu yang penting. Hidup bersih, disiplin, sportif, gigih, tangguh, bersahabat, dan seterusnya. Ini adalah bagian dari apa yang harus kita lakukan sebagai warga Muhammadiyah. Nah, ada desain bangunan olahraga Muhammadiyah, DBOM. Kalau kita di negara Kemenpora itu ada DBON, desain besar olahraga nasional. Kalau di Muhammadiyah kita ada desain bangunan olahraga Muhammadiyah. Bapak dan Ibu, desain bangunan olahraga Muhammadiyah itu harus diawali dari pondasi bangunan olahraganya. Ini adalah pendidikan informal. Ada di mana pendidikan informal ini? Pendidikan informal ini ada di dalam keluarga kita. Bagaimana mentradisikan olahraga itu sejak kita bangun tidur. Kenapa di Muhammadiyah itu harus membiasakan keluarganya, warganya, ya, setelah sholat subuh selesai tidak dianjurkan untuk tidur lagi. Karena dari aspek kesehatan itu sangat tidak sehat. Kenapa banyak orang yang sakit asam lambung? Karena salah satu pemicunya adalah setelah sholat subuh tidur lagi, ya, tidur lagi. Maka ini harus dibudayakan di Muhammadiyah. Anak-anak Muhammadiyah ketika sholat subuh harus olahraga. Usahakan kalau masjidnya dekat atau jauh, ya kita menyesuaikan jalan kaki. Jalan kaki itu adalah bagian dari pertama kali setelah kita bangun tidur kita berolahraga. Sampai masjid sholat subuh pulang lagi itu sudah olahraga lagi. Nanti ditambah dengan bersih-bersih, gerakan ringan, olahraga ringan di rumah itu adalah bagian dari olahraga yang harus sejak awal ditanamkan kepada generasi-generasi Muhammadiyah. Ini lantai dasarnya, bangunannya adalah pondasinya adalah bangunan olahraga di pendidikan informal. Selanjutnya ada di warga Muhammadiyah, sekolah Muhammadiyah, perguruan tinggi Muhammadiyah Aisyah, ini harus ada pemasalan di bidang olahraga. Ya. Pemasalan ini menjadi sesuatu yang penting. Karena visi dakwah kita ada olahraga masyarakat tadi adalah untuk berdakwah, maka pemasalan ini juga penting. Membiasakan bergerak, ya, memasalkan gerakan kita atau gerakan fisik kita dimanapun itu, di rumah, di sekolah, ya, di perguruan tinggi dan seterusnya. Maka sekarang kampus-kampus di Muhammadiyah itu harus sudah mulai menyadari, walaupun tidak ada jurusan olahraga seperti di Ummu Jember, harus dibiasakan ada kelas, ya, ada kelas yang suatu ketika harus dibawa ke lapangan sepak bola.
Di Universitas Madahlan ada program studi guru sekolah dasar. Kebetulan dosen yang mengajarnya adalah anggota LPOPP Muhammadiyah, Mas Aprida. Dia ada 3-4 kali pertemuan itu harus di lapangan sepak bola. Harus ada gerak fisik. Harus ada gerak fisik. Karena apa? Sekarang banyak sekali penyakit-penyakit itu muncul karena kita kurang bergerak. Nah, ini. Lalu di lantai satunya di PTMA, kelas khusus olahraga, klub-klub olahraga, gugus tugas, lalu LPO wilayah dan daerah ini punya tanggung jawab dan peran. Satu, menyiapkan sentra bina prestasi. Ini yang mungkin bisa kita siapkan melalui PTMA dan Sekolah Muhammadiyah. Bapak dan Ibu, di Indonesia ini seluruh wilayah tadi ada 160 PTMA yang punya prodi olahraga, sudah ada 23 prodi olahraga. Salah satunya kalau di Jawa Timur adalah Unmuh Jember. Ya. Saya kemarin mendorong juga UMM ya, UMM. Harusnya UMM itu kalau dia punya prodi olahraga, saya yakin ngapunten kalau ada dosen Bung Tomo. Ada Universitas Bung Tomo ya? Alumni Bung Tomo. Sekarang kalau kita mau fair-fairan ya, misalkan UMM buka prodi olahraga, saya punya keyakinan mereka akan milih UMM daripada milih yang lain. Lagi. Mungkin di sini juga ada dosen dari UM. Ya, dosen dari UM. Biasanya nanti kalau nggak keterima di UM kan kuotanya terbatas. Tapi nggak tahu PTNBH ini apa banyak atau tidak. Kalau nanti nggak diterima di sana, kita bisa tampani melalui Universitas Muhammadiyah Malang. Di Jember sudah ada, ya. Di Surabaya belum ada, Pak. UM Surabaya, ya. Pak Ketua PWM, karena dokter, beliau senang di prodi kesehatan. Ya, beliau senang di prodi kesehatan. Tapi prodi olahraga nggak ada di sana. Ini kalau dikembangkan luar biasa. Kalau di Surabaya yang ada selain UNESA mana? Iya. Kalau UM Surabaya buka, saya yakin ini akan banyak. Kemarin Bapak Ibu, saya mengisi di UMPP. Bapak Ibu tahu UMPP di mana? Nah, kalau nggak tahu itu artinya bahwa UMPP itu berada di lokasi yang kita tidak banyak mengenal. Ada di Pekalongan sana, Pak. Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan. Ada prodi olahraga, Pak. Ada prodi olahraga luar biasa, mahasiswanya banyak sekali. Ya, lapangannya juga bagus, sarana olahraganya juga bagus. Rata-rata pimpinan PTMA itu kalau diminta untuk mendirikan prodi olahraga, alasannya apa? Nanti harus menyediakan fasilitas olahraga yang banyak. Daripada bangun lapangan sepak bola, lebih baik bangun gedung bisa tambah mahasiswa. Termasuk UAD, Pak. Ya, termasuk UAD alasannya itu. Nah, ini juga kalau saya cuman saya cuman sendiri itu enggak bisa. Apalagi kalau yang berbicara wakil rektor bidang keuangan. Nah, ini wakil rektor bidang keuangan dengan wakil rektor bidang kemahasiswaan itu di mana-mana nggak pernah rukun. Mau tanya aja, Pak, WR kemahasiswaan dengan WR keuangan di mana-mana nggak pernah rukun. Ya. Muhammadiyah Purwokerto itu sekarang WR kemahasiswaannya mantan WR keuangan. Kemarin saya ketemu, beliau mengeluh, wah sekarang susah anggarannya. Saya bilang, ini akibat jenengan pernah menjadi wakil rektor keuangan yang sulit juga mencairkan dana kemahasiswaan. Sekarang kualat saya bilang gitu. Ya, sekarang kualat. Baik, kita lanjut, Pak. Ya, ini sentra Binpres ini penting. Di Surabaya ini ada percontohan KKO, Pak. Yang kemarin kami undang juga untuk berbicara pada ngaji olahraga di LPOPP. SMA Muhammadiyah 10 kita tahu semuanya, di sana ada kelas khusus olahraga. Kelas khusus olahraga ini ternyata tidak semua sekolah Muhammadiyah, khususnya kalau bahasa yang tadi malam saya tangkap itu, ya, khususnya ada guru-guru yang senior itu tidak terlalu sepakat kalau ada kelas khusus olahraga. Nggak terlalu sepakat. Kita tahu, Pak, anak-anak yang di bidang olahraga ini, yang senang olahraga, rata-rata Pak, kalau suruh sekolah ini ngantuk Anda, Pak.
Ngantuk ya? Yang ngantuk karena memang potensinya tidak di situ. Maka ini harus diwadahi, Pak. Ya, KKO di SMA Muhammadiyah 10 Surabaya ini adalah bagian dari contoh yang sangat baik. Di Yogyakarta ada SMP Muhammadiyah 1 Yogyakarta, itu pada saat akan mendirikan kelas khusus seni budaya dan olahraga, tantangannya luar biasa. Tapi setelah dibuka, sekarang peminatnya banyak sekali. Ya. SMA Muhammadiyah 7 Yogyakarta juga membuka kelas khusus olahraga. Nah ini kalau kita optimalkan, yang KKO ini akan jadi bagus. Lalu olahraga prestasi melalui klub-klub olahraga. Bapak Ibu di Muhammadiyah ini klub-klub olahraga banyak. Di sepak bola ada PSHW. PSHW Jatim ini termasuk PSHW yang maju. Di Yogyakarta ada PSHW UMY yang sekarang masuk di Liga 3. Di UAD ada UAD FC masuk Liga 3. Kulon Progo, Bantul, PSHW Bantul kemarin yang usia 13 mau tanding di Liga 3 dan mau tanding di Piala Suratin, Piala Suratin nggak punya lisensi, saya pinjamin lisensi dari UAD. Supaya apa? Supaya mereka bisa ini. Karena keluhan dari PSHW Bantul setelah mereka usia 12 tahun, karena nggak ada wahana untuk berprestasi, mereka ikut klub-klub yang lain. Kemarin ada reuni PSHW Bantul, ya PSHW Bantul reuni. Saya datang karena saya memberi memberi materi. Ternyata yang datang itu adalah anak-anak pemain dari Persiba Bantul. Loh, kan Persiba Mas? Tapi saya alumni PSHW loh Pak. Loh, saya alumni PSHW. Ternyata Pak, masalahnya adalah setelah lulus, setelah 12 tahun, karena nggak ada tempat kompetisi yang bergengsi, mereka pindah ke klub-klub yang punya lisensi untuk ikut Liga 3, untuk ikut Piala Suratin dan seterusnya. Nah ini harus jadi perhatian kita juga. Ini olahraga prestasi. Lalu Bapak dan Ibu, di LPO PP Muhammadiyah juga mengembangkan gugus tugas olahraga di Muhammadiyah. Bapak dan Ibu, khususnya di divisi olahraga di LSBO Jawa Timur, saya persilahkan ada gugus-gugus tugas yang dibentuk di SK-kan melalui LSBO Jatim. Misalkan kalau di PP itu ada gugus tugas panahmu untuk olahraga panahan. Ada gugus tugas goes, ada gugus tugas apalagi pisaumu belum masuk cabur yang resmi di KONI, tetapi besok akan dieksebisi di PON Sumatera Utara. Sekarang sudah sering ada kompetisinya. Silahkan dibentuk gugus-gugus tugas ini di SK-kan melalui LSBO saja, tidak harus di PP Muhammadiyah. Di PP Muhammadiyah sudah ada beberapa gugus tugas, termasuk gugus tugas runner, pelari, ya, untuk olahraga atletik dan seterusnya. Nah, harapannya nanti kalau di PTMA, KKO dan klub gugus tugas dan seterusnya ini sudah maju, LPO, LSBO, wilayah dan daerah, ini akan ada atlet-atlet pilihan yang nanti akan kita up menjadi atlet unggulan. Syukur-syukur kita bisa masuk pada elit atlet. Kita sudah punya elit atlet yang walaupun ini mungkin kita harus mengakui tidak semua elit atlet yang sekarang berlaga mewakili Indonesia itu adalah digembleng melalui Muhammadiyah, tetapi kita patut berbangga. UM Surabaya punya mahasiswa Rizky Ridho yang kemarin membela timnas ya, di di Piala Asia kemarin. Saya rasa ini patut kita syukuri juga. Ada lagi yang kemarin di SEA Games Kamboja, atlet-atlet tapak suci banyak yang lolos ya, yang menyumbangkan emas untuk cabang olahraga pencaksilat. Di cabang olahraga yang kita tidak ada, tapi karena Kamboja itu sebagai tuan rumah diberi keistimewaan untuk menyampaikan cabang olahraga khusus, maka muncul kombukator. Tapak suci atletnya dilatih kombukator dan bisa menjadi juara. Artinya atlet tapak suci itu serba bisa. Kon main gobak sodor ya iso, kon main wopopo ya iso. Pokoknya atlet tapak suci itu sudah siap sedia untuk perang di cabang olahraga apapun bisa. Jadi anggota KPU ya iso. Tergantung tim selling. Nah tim lah yo, kalau tim selling koncone
wakil ketua yang membidangi LSBO ya aman lah nanti. Kalau di Jakarta temcelnya itu ada 2 dari Muhammadiyah, maka kemarin ada beberapa kader Muhammadiyah yang masuk di anggota KPU. Ya mudah-mudahan kita doakan sama-sama. Bondowoso ya. Oke. Ya, kita sama-sama dukung. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, yang paling penting dan tidak kalah penting Bapak dan Ibu, literasi fisik. Ya, literasi fisik. Literasi fisik ini harus kita bumikan di olahraga perserikatan. Karena apa? Bapak Ibu, saya ingin mengingatkan karena di sini dari seni budaya juga ada. Mungkin tidak asing dengan beliau. Bapak Sapardi Djoko Damono, seorang penyair. Kita lihat salah satu karya beliau. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, seperti kata yang tak sempat diucapkan kayu kepada api yang menjadikannya abu. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, seperti isyarat yang tak sempat disampaikan awan kepada hujan yang menjadikan tiada. Itu penggalan syair yang ditulis oleh Sapardi Djoko Damono. Apa yang mendasari beliau sebagai seorang penyair itu bisa membuat syair yang bisa menghipnotis banyak orang ketika dia membacakan karyanya? Sebagai penyair besar, Sapardi memiliki attitude sastrawi, sikap, tindak tanduk, tingkah laku, kebahasaan. Attitude itu dimulai dari disposisi, didahului oleh pradisposisi. Saya akan jelaskan begitu. Pradisposisi mereka yang menyihir kita dengan kata-kata tadi, itu mulai dari pengetahuan, keterampilan, dan motivasi. Pengetahuan, penyair memiliki pengetahuan tentang tata bahasa kuat, kosakata yang luas, linguistik, wawasan dalam kesusastraan maupun umum. Ini dari sisi pengetahuan. Lalu dari sisi keterampilan, mereka terampil dalam menulis, membaca, dan menyelami teks, berbicara atau mengartikulasikan kebahasaan lainnya. Motivasinya mereka, sastrawan hebat selalu memiliki hasrat untuk membaca, menulis, dan bertutur secara artikulatif. Ini prakondisi mereka yang menyihir kita dengan kata-kata. Kita lihat bagaimana alur bisa menjadi sastrawan elit itu. Di usia 0 sampai 6 tahun mereka mengenal huruf dan kata. Kita semua itu melakukannya. Di usia 6-9 tahun meminati huruf dan kata. 9 sampai 11 tahun mencintai bahasa. 11 sampai 15 tahun sudah mulai menyukai dan membuka di perpustakaan. 15 sampai 18 tahun mulai menulis puisi. Dulu kita di usia-usia itu banyak diantara kita yang punya buku diari. Ya? Iya, betul. Ada yang pernah buku diarinya dibaca anaknya, istrinya, terus ada diribut. Ya, ada diribut. Kalau saya sering lihat di TikTok, saya kadang-kadang kalau jenuh itu buka TikTok, Pak. Maaf nggih, ibu-ibu. Kalau laki-laki salah itu, Pak. Laki-laki salah. Maaf, selesai ya. Kalau perempuan katanya begini, salah. Panjang sekali gitu ya. Wewenya panjang sekali. Terus nanti sebelum minta maaf berhenti dulu. Akhirnya yang minta maaf laki-laki. Tapi nggak tahu itu benar atau salah. Itu kan ya benar, Pak. Walah disahkan loh Bapak. Walah disahkan. Oke. Kita lanjut, Pak. 15 sampai 18 tahun mulai menulis puisi. Di usia 18 tahun ke atas mereka menempuh pendidikan kesusastraan. Lalu kalau mereka bisa bertahan, bisa menjadi sastrawan elit. Pertanyaannya, tidak semua orang yang belajar dari awal mencintai sastra itu bisa menjadi sastrawan elit, betul nggak? Tetapi setidaknya di masa literasi sepanjang hayat ini, mereka akan mengalami satu proses mencintai yang namanya sastra. Ini penting, ya. Ini penting, Pak. Berikutnya, kalau kita coba lihat, Pak. Atlet kita sekarang, ya atlet. Sebagai atlet, semua atlet elit ini memiliki attitude jasmaniah, sikap, tindak tanduk, tingkah laku aktif secara fisik.
Attitude, disposisi didahului oleh prakondisi. Apa yang mereka lakukan? Pengetahuan, atlet elit memiliki pengetahuan tentang sistem keamanan, simpul, tali temali, peraturan pertandingan, tempat latihan, taktik dan strategi dan seterusnya. Keterampilannya, mereka terampil dan luwes dalam memperagakan teknik berolahraga, mengunjuk kerjakan tubuhnya, ya, dan berjuang dengan kekerasan mentalnya. Motivasinya apa? Atlet elit tulen selalu memiliki hasrat untuk mengenal, memelihara, meningkatkan kemampuan fisik dan skillnya, lalu performanya. Nah, kita lihat 0 sampai 6 tahun ini mulai aktivitas. 6 sampai 8 tahun untuk putri, putra 9 tahun ini fondasi, ya. Lalu belajar latihan di usia 9 sampai 11. Putra 12 tahun. Latihan dan berlatih 11 sampai 15, 12 16 untuk putra. Belajar bertanding di usia ini, walaupun sebenarnya anak-anak tapak suci di bawah ini sudah mulai ini ya Pak ya, sudah mulai bertanding, usia dini ada. Walaupun kemarin Pak Afnan Ketua Umum diprotes sama Pak Haidar ya, kaitannya dengan bertanding itu. Lalu di usia 16 tahun ke atas berlatih untuk bertanding, 18 tahun ke atas ini menjadi atlet elit. Pertanyaannya, seberapa banyak yang menjadi atlet elit itu? Enggak banyak. Walaupun sejak kecil kita sudah membiasakan bergerak, literasi fisik kita terus kita lakukan. Tapi yang bisa sampai di sini sedikit atlet elit. Tetapi Bapak dan Ibu, apa yang kita lakukan sejak kecil, setidaknya di semua usia ada literasi fisik sepanjang hayat kita. Maka harusnya orang-orang Muhammadiyah itu mulai dari kecil sampai dia usia senja masih gemar berolahraga. Minimal tadi berangkat ke masjid, pulang lagi dengan berjalan kaki, ya. Lalu ada gerakan-gerakan sederhana atau gerakan kecil yang itu menjadikan aktivitas fisik yang positif untuk kesehatan kita. Ini penting. Nah, inilah yang harus kita dakwahkan, yang harus kita sampaikan kepada warga Muhammadiyah. Kita harus menyadari tidak semua tujuan olahraga kita adalah olahraga prestasi. Ya. Ini literasi fisik ini ini ya. Motivasi, pengetahuan nilai, kompetensi fisik, kepercayaan diri untuk aktif sepanjang hayat itu perlu melakukan itu. Nah, ini sektor kunci Bapak dan Ibu. Ada di mana sektor kunci? Ada di organisasi olahraga komunitas. Kalau di Muhammadiyah, pendidikan ini menjadi sesuatu yang tepat untuk literasi fisik ini. Mulai dari TK sampai perguruan tinggi. Di TK Bapak dan Ibu, di LPOPP Muhammadiyah mulai mengembangkan cabang olahraga yang diminati oleh anak-anak kita. Kemarin kita membuat pelatihan pushback. Dari Jawa Timur kemarin ada yang datang dari Jawa Timur. Pushback ini sepeda itu Pak, sepeda dorong itu yang nggak ada pedalnya. Di Malang juga rame, di Surabaya juga rame. Kemarin saya menghadirkan ahli dari UM, ya, dari UM, Universitas Negeri Malang, untuk berbicara di LPOPP. Nah, ini penting. Mulai dari SD, dari TK harus sudah mulai digerakkan. Kita punya potensi besar. Kenapa di sektor pendidikan? Ada 3.334 sekolah dan seterusnya, guru olahraga, PTMA sekarang ini berkurang menjadi 160. Ini adalah potensi besar Bapak dan Ibu. Potensi besar sekali. Nih, anak aktif berpotensi sukses. Olahraga otak, literasi fisik melalui PJOK. Ini tadi sudah saya sampaikan. Ini saya lewati ya. Di perguruan tinggi ini penting. Mata kuliah aktivitas fisik pilihan tadi. Kalau prodi olahraga pasti nggak harus ada itu karena memang kurikulumnya sudah dibangun di situ. Tetapi di prodi yang lain ini harus dibudayakan. Fasilitas aktivitas fisik dalam kampus. Di UAD ada tempat fitness, ya. Di Malang juga ada tempat fitness. UM Surabaya juga ada tempat fitness. Ini penting, ya, ini penting. Siapapun bisa pakai. Lalu UKM yang punya aktivitas fisik, maka UKM olahraga ini harus terus dikembangkan. Tadi saya diskusi dengan kakanda kita dari UM Unismu Jember. Sepak bola di UAD itu ada 2.
Ada UKM sepak bola, ada UAD-FC. UKM sepak bola itu adalah kegiatan untuk mewadahi adik-adik mahasiswa yang senang sepak bola. Kalau nanti sudah kelihatan bakatnya di situ, punya keunggulan tertentu di bidang sepak bola, nanti kita ambil, kita tempatkan di UAD-FC untuk berlaga di Liga 3. Nah, tapi memang problemnya biaya ya. Dari Unismu Jember juga biayanya susah Pak. Sama Pak, di UAD juga begitu. UMY ada PSHW UMY itu kalau tidak ada Prof Nurmandi itu nggak jalan. Karena Prof Nurmandi pakai uang pribadi Pak untuk membiayai PSHW itu. Saya nggak tahu kalau PSHW di Jawa Timur gimana Pak. Urunan, nah itu luar biasa. Urunan. Di mana-mana ternyata seperti itu. Kemarin saya didatangi Pak, ada nggak LPOPP punya anggaran untuk membantu kami? Kami saja kalau berkegiatan harus ngerusui UM Surabaya, UM Purwokerto, UAD, UMJ. Karena memang Muhammadiyah itu ngajari warganya untuk ayolah kreatif. Dan ternyata ya bisa. Ya. Pengembangan prodi atau Fakultas Ilmu Keolahragaan ini di PTMA sudah ada 23. Yang terakhir kemarin yang keluar izinnya adalah UMUKA. Bapak tahu UMUKA mana? Universitas Muhammadiyah Karanganyar. Keluar izin prodinya untuk olahraga. Nah, ini potensi Pak. Tadi 160, 23 prodi olahraga ini menjadi potensi. Lalu berikutnya, kader Muhammadiyah itu banyak yang berdiaspora di lembaga publik bidang olahraga. Kita punya kader dari Tapak Suci, namanya Coach Roni Saifullah. Kita tahu semuanya. Beliau dulu di Pelatnas, melatih atlet-atlet pencak silat Indonesia berlaga di internasional. Itu anggota LPOPP Muhammadiyah, juga sekarang di dekan di UNS, lalu di Tapak Suci wakil ketua bidang prestasi. Itu dipakai di mana-mana ya. Dan banyak lagi. Kalau di Palembang ada Bang Abbas Akbar, sekarang di Bang Babel Sumsel. Ya. Atlet Muhammadiyah banyak menyumbangkan prestasi, tadi sudah kita singgung. Nah, 4 program unggulan LPOPPM, Bapak Ibu, ini yang nanti boleh diterjemahkan di wilayah. Pertama, olahraga masyarakat dan kompetisi. Olahraga masyarakat itu Bapak dan Ibu silahkan olahraga apapun yang ada di sini, baik itu olahraga tradisional ataupun olahraga yang caburnya sudah diakui oleh KONI, itu dikembangkan sebagai sarana dakwah. Pushback yang tadi diselenggarakan oleh LPOPP itu belum diakui sebagai cabang olahraga. Tetapi kemarin kita latihan bersama di UAD, latihan bersama di UMY, ternyata Pak, yang datang kan bukan hanya anak-anaknya. Yang datang siapa? Anaknya yang mengantar, kakaknya, imboknya, dan juga simbahnya. Simbahnya Pak, Prof. Irwan Akib, Ketua PP Muhammadiyah membidangi Dikdasmen, PP Majelis Dikti dan Olahraga, Seni Budaya Olahraga, kemarin bilang ke saya, Mas, itu kalau seandainya Bapak Ibu dan nenek-neneknya itu dibuat program, itu akan lebih bagus lagi. Program apa Prof? Ya pengajian lah, apa gitu. Pengajian nanti malah bubar Prof. Bubar. Ya yang penting ada program lah untuk mereka. Ini yang perlu kita pikirkan. Itu baru baru pushback. Belum yang lain Bapak dan Ibu, belum yang lain. UMKM bisa, nyatanya apa? Pada saat mereka pada nonton latihan anaknya cucunya itu juga ditanya, Pak, dia mau pergi kemana Mbah? Arep golek wedang. Golek wedang ini kini dodolan wedang apa iki? Ya, apa? Kita bisa menggandeng yang lain. Maka LPOPP bisa menggandeng MPM, bisa menggandeng yang lain, termasuk Majelis Dikdasmen. Ya. Lalu penguatan olahraga pendidikan tadi, KKO juga harus kita kembangkan. Kalau di Surabaya sudah ada percontohan yang sangat bagus, silakan Bapak Ibu di masing-masing PDM itu dicoba. Salah satu percontohannya Sekolah Muhammadiyah adakan kelas khusus olahraga. Kemarin saya mengambil dari kelas khusus olahraga Pak, namanya Sahdani, atlet taekwondo. Saya kasih beasiswa 8 semester sampai selesai kuliah di UAD, Fakultas Hukum.
Kemarin saya bawa untuk bertanding di Pomnas, Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional di Banjarmasin. Dia juara 1, sekarang masuk dipanggil untuk pelatnas persiapan di POM ASEAN nanti yang diselenggarakan di Jawa Timur. Ya, itu dari kelas khusus olahraga. Adiknya juga atlet taekwondo di kelas khusus olahraga juga. Kemarin bapaknya dan ibunya menghadap saya, Pak, bisa nggak adiknya juga dikasih beasiswa? Saya kasih beasiswa. Ya, di UAD. 8 semester atau sampai lulus, ya, nggak perlu bayar apa-apa, tinggal bayar untuk makan aja. Kuliahnya nggak perlu bayar. Ini penguatan olahraga, termasuk juga asosiasi prodi olahraga, Mas. Kebetulan ketua asosiasinya Mas Nur Subekti, Mas Bek saya panggilnya, itu anggota LPOPP. Kemarin berkeinginan untuk terus ya di dalam konsorsium itu, di dalam asosiasi itu untuk meningkatkan menambah ya jumlah prodi olahraga di perguruan tinggi Muhammadiyah. Kita siapkan SOP-nya, bagaimana mendirikannya, akan didampingi oleh LPOPP, termasuk juga SOP untuk pendirian kelas khusus olahraga. Kami akan panggil kepala sekolah SMA Muhammadiyah 10 Surabaya juga untuk memberikan pemahaman kepada banyak pimpinan kepala sekolah yang lain. Penguatan gugus tugas, monggo Pak, punya komunitas apapun di Surabaya ini atau di Jawa Timur ini silahkan dianggap sebagai gugus tugas. Mau panahan, mau olahraga apapun, gobak sodor silahkan. Di Yogyakarta itu goes sudah ada ya, lari sudah ada, lari itu rutin kegiatan itu. Ya, setiap Ahad mesti ada lari dengan komunitas-komunitas lari se-DIY, ya, se-DIY. Kumpul nanti bisa di UAD, bisa di Unisa, bisa di UMY. Lalu sentra pembinaan prestasi ini juga harus kita kembangkan. Kita sekarang LPOPP sedang mendampingi PCM Bangun Tapan Selatan Yogyakarta untuk mendirikan atau membuat lapangan mini soccer. Sekarang lagi tren, ya lagi tren mini soccer itu. Ada tanah wakaf di PCM di belakang Masjid Ahmad Dahlan, itu ada tanah wakaf. Kita akan buat lapangan sepak bola untuk mini soccer itu. Ya. Sekarang mini soccer itu ya jadi tidak sama dengan futsal, ya tidak sama, ya enggak, gawangnya sama dengan futsal ya Mas ya, ya lebih mini lah, dan itu terbuka, ya terbuka, rumput juga di Yogyakarta sudah ada, di Pondok Pesantren Mualimin juga sudah ada, di Mualimin sudah ada, ini akan kita bangun lagi di Bangsel, Bangun Tapan Selatan. Nah, 5 tahun memulai langkah perjuangan Lembaga Pengembangan Olahraga Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Apa yang harus kita lakukan, Pak? Sekarang ini, karena LPO itu ini tahun pertama masuk tahun kedua, harapannya adalah ini menjadi pondasi untuk 10 tahun ke depan. Kalau dulu Kiai Suja bermimpi gimana caranya ke depan Muhammadiyah ini punya gedung-gedung tinggi, rumah sakit tinggi, itu mimpi Kiai Suja waktu itu. Sekarang sudah terwujud, Pak. Siapa yang bisa menyangka pernyataan Kiai Suja beberapa puluh tahun yang lalu, baru beberapa tahun terakhir ini mulai muncul rumah sakit yang menjulang tinggi di seluruh Indonesia. Bolehkah kita di LPOPP ini, di LPO, LSBO ini bermimpi ke depan Muhammadiyah tadi sudah diawali dengan kelas khusus olahraga, nanti ada sekolah khusus olahraga, ke depan akan ada Universitas Olahraga Muhammadiyah. Kita boleh bermimpi itu. Nggak tahu nanti mau di Jawa Timur atau di mana, yang penting harus ada itu. Ya, harus ada itu. Potensinya besar, Pak. Kalau kita bicara undang-undangnya, selain 3 tadi menjadi hal penting, ada satu lagi, industrialisasi olahraga. Sekarang pemain sepak bola itu sudah dijual belikan, Pak, mahal, Pak. Rizky Ridho kemarin berapa itu kelasnya? Sudah setara per musim itu berapa miliar itu, luar biasa. Ya, luar biasa. 6 atau 4 ya. M Pak itu. Industrialisasi olahraga. Kalau kita bisa mewujudkan Universitas Olahraga Muhammadiyah, nanti di dalamnya kayak minimal akademi lah, Akademi Olahraga Muhammadiyah, di dalamnya ada sekolah-sekolah percabur.
sekolah bulu tangkis, sekolah renang, sekolah futsal, sekolah sepak bola, dan seterusnya. Ini akan menjadi potensi industri olahraga di Muhammadiyah. Kalau nggak percaya Pak, UNY sekarang, Universitas Negeri Yogyakarta, mungkin di Surabaya ini ada UNESA. Di kampusnya itu setiap sore banyak sekali anak-anak ya itu yang masuk pada sekolah-sekolah khusus peminatan itu. Kalau di UNY itu ada khusus sekolah bulu tangkis, khusus sekolah panahan, khusus sekolah ini. Itu berbayar semua Pak, berbayar semua. Kalau itu bisa kita kembangkan di Muhammadiyah, saya yakin ya, karena potensi di Muhammadiyah, SDM-nya juga luar biasa, ya, sumber daya yang lainnya juga luar biasa. Insya Allah bukan hanya mimpi di siang bolong. Insya Allah 5-10 tahun yang akan datang, siapapun ketua LPO-nya, kita bisa mewujudkan Universitas Olahraga Muhammadiyah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Gatot. Arahnya barangkali karena waktunya sudah mepet, mungkin ada waktu tanya jawab Pak, karena dari jauh-jauh dari Bondowoso, pertama Pak Hasim ini sudah mau berdiri itu Pak ya, tapi tak ulur-ulur saja, mau berdiri mau bertanya, cuman satu termin aja ya, 3 penanya aja. Yang depan ini Pak Samsul, ini sekretaris PDM Probolinggo, biar saya Pak. Kemudian dari mana Pak? PDM Sidoarjo. Kemudian Pak Hasim Jember. Wah, dari luar pulau Pak Soleh Sampang. Ya betul ya. Oh ya Pak Soleh, ada 4 penanya, satu kali ya, satu aja. Tadi siapa? Lamongan LE Pak, Lamongan Asri. Monggo kami persilakan pertanyaannya. Berdiri, mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Samsul Arifin dari Kota Probolinggo, kelahiran Sampang, tetangga Pak Mahfud. Yang pertama saya akan mengomentari moderator. Moderator ini kan sudah terbiasa di kerumunan massa, ribuan orang bahkan, sehingga menjadi moderator dikira ini ribuan massa, sehingga teriaknya keras sekali. Dan logatnya masih kentara. Kalau orang Madura, sama dengan saya berarti. Ya. Pertanyaan Mas. Saya tadi dengar ada beasiswa ya. Dan kebetulan ini anak saya sekarang ini lagi mencari universitas dan kebetulan sudah daftar di ini. Besok tanggal 29 sampai 30 tes Fakultas Olahraga kalau ada pilihannya. Mungkin kalau memang ada dari ini Surabaya, mungkin nanti akan saya hijrah ke UAD kan begitu ya. Kalau bisa memang membantu. Nah, siapa tahu memang anak saya berminat yang di UAD dan mudah-mudahan Mas Pendekar juga bisa membantu. Terima kasih. Barangkali ada jalan begitu. Oh, belum tanya, nggak apa-apa. Bertanya juga, suara jawab ada jalan kan begitu ya. Ini langsung yang dari Pak Samsul ya. Langsung dulu Pak, Tapak Suci, okay. Ada histori prestasi minimal di tingkat provinsi ya, di tingkat provinsi. Silahkan diajukan Pak, silahkan diajukan, rekomendasikan Pak Fanan, Pak Fanan suruh ini ya, Pak Fanan suruh ini di tahun ini atau tahun kapan? Tahun ini, okay. Silahkan nanti direkomendasi Pak Fanan dari PPTS ya. Itu bagus. Nanti diminta untuk mendaftar segera saja. Nanti saya kirim linknya Pak. Kirim linknya. Terus nanti kalau sudah mendaftar dengan syarat-syarat yang ada, nanti disampaikan ke saya. Ya, disampaikan ke saya. Tapi Pak, kalau yang atlet dari Tapak Suci diharapkan tinggal di asrama. Berkenan buatan? Oh, iya. Tinggal di asrama di Persada Pesantren Ahmad Dahlan. Ya insya Allah kalau mau berprestasi, banyak tuh anak-anak Tapak Suci Wonosobo, anak Tapak Suci mana-mana itu yang saya beri beasiswa sampai selesai. Tapi kami akan monitoring dan evaluasi. Kalau IP-nya jatuh, saya akan evaluasi Pak. Oke. Tapi kalau sering juara, rata-rata Pak atlet Tapak Suci yang kami ini
sering juara Pak, tapi tadi IP-nya nurun-nurun terus gitu. Karena apa? Memang saya push untuk latihannya. Ya, saya push latihannya. Karena saya membina tapak suci itu 14 tahun sejak saya jadi dosen muda. Itu kenapa UAD itu di beberapa event sering tampil ya. Di UNER, di mana, di Unipro dan seterusnya sering tampil karena anaknya sering saya ikut. Saya karantina. Monggo Pak, dengan senang hati. Oh, ada berapa? Tahwid 28 juz. Oke. Minimal 20 juz, tapi kami sampaikan di UAD itu minimal 20 juz, yang sudah 30 juz yang melamar banyak sekali. Tapi kalau nanti memang diuji yang 20 juz itu aman, ya nanti itu pakai cara cara yang lebih. Nggih, monggo silahkan. Nanti saya kirim linknya. Ya, saya kirim linknya untuk mendaftar. Oke. Monggo selanjutnya. Oh ya sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Odi Supriyadi dari LSBO PDM Sidoarjo. Saya yang membidangi seni dan juga aktif di olahraga. Terkait dengan gugus tugas, tadi ini saya lihat ada di layar ya, berbagai macam gugus tugas yang ada di sana. Saya kebetulan Pak Ketua Komunitas Street Mini 4WD Kabupaten Sidoarjo yang sudah dipayungi oleh Kormi Kabupaten Sidoarjo. Secara umum komunitas Street Mini 4WD ini namanya komunitas 4WD Mini 4WD Play On. Dari kata play on diplesetkan sama teman-teman Jawa Timur jadi playon. Sedikit informasi aja, mungkin kalau pertanyaan sih mungkin di belakang Pak ya. Sekedar beri informasi tentang komunitas olahraga yang baru ini. Ini berupa medianya Tamiya yang mungkin orang sudah mengenal luas tentang Tamiya. Tamiya ini kan cuma hanya merek, tapi berbagai modelnya kan macam-macam. Tamiya ini kan merek Jepang. Nah, saya ini mengelola Street Mini 4WD di Sidoarjo ini yang alhamdulillah sudah masuk di ekstrakurikuler. Cuma sebatas ini baru hanya ada di di Kecamatan Tanggulangi saja. Itu salah satunya MI Muhammadiyah Gedung Banteng, lalu Pondok Santri SMP Muhammadiyah 9 Boarding School Anur, dan insya Allah juga nanti menyusul SMP Muhammadiyah 4 Porong. Sekiranya mungkin kalau saya mungkin dari komunitas ini berharap juga berada di barisan gugus tugas itu Pak, begitu. Mungkin pertanyaan sedikitnya, ada nggak kiranya syarat apa sih yang harus saya bisa melebur ke sana? Sejauh ini saya hanya baru dikenal oleh Bu Wiga dan beliau sudah mengamini segera untuk mengurus SK di LSBO PWM. Ya. Itu aja. Oke, matur nuwun Pak. Saya jawab dari yang terakhir. Persyaratan kami di LPOPP sampai hari ini belum menetapkan syaratnya apa. Yang penting di situ sudah terbentuk kepengurusannya. Nanti diajak untuk komunikasi dengan LSBO. Kalau itu berbasisnya di PDM, mungkin di LSBO PDM saja. LSBO PDM, nanti LSBO PDM menerbitkan SK gugus tugas. Tidak harus PWM. SK gugus tugas. Nanti diterbitkan saja. SK yang tanda tangan adalah ketua LSBO PDM. Itu sudah cukup. Nah, nanti kalau ini sudah mulai besar komunitasnya, kok ada juga di Bondowoso, ada juga di Sidoarjo, di Gresik dan seterusnya, kok ingin membentuk gugus tugas yang di tingkat wilayah, silahkan nanti di SK-kan oleh LSBO di tingkat wilayah ya. Karena sekarang ini LPO itu baru, belum punya SOP, sekarang kami sedang menyiapkan SOP. Mumpung belum ada SOP yang sudah ditetapkan, boleh Bapak Ibu membentuk apapun, silahkan. Yang penting itu positif ya, positif. Bapak Ibu, gini prinsip kami di LPOPP. Kami ada komunitas e-sport, olahraga itu yang game. Olahraga game kami fasilitasi Pak, anak UMY, anak UAD, anak Unima dan seterusnya. Nah, apa yang terjadi? Setelah kami fasilitasi, majelis tarjih mulai berbicara, ya,
majelis yang lain mulai berbicara, prinsip kami untuk teman-teman di LPPP lebih baik minta maaf daripada minta izin. Sudah. Nggak usah takut, yang penting jalan dulu. Ya, jalan dulu. Ada yang komentar, game ini menimbulkan begini. Sama Pak, peso itu tergantung siapa yang menggunakan. Peso itu untuk nusuk orang jadi mati ya jadi kejahatan. Peso digunakan ibu-ibu untuk memasak juga jadi positif. Semua tergantung kita. Sama juga internet itu kalau kita mau mengharamkan sah, tapi apakah harus haram? Kan begitu. Ya ekspor kita fasilitasi. Itu boleh Pak, silahkan. Ya silahkan saja. Mau buat apa, gugus tugas apa. Berbasis kedaerahan juga boleh Pak. Ini yang ini kebetulan yang direkomendasi di Rakernas LPO. Ya, ini ada panahmu, pisaumu, goesmu, runnermu, senammu, offroadmu. Ini orang yang senang-senang offroad itu. Ya. Lalu climbingmu, soccermu, futsalmu, touringmu. Ya. Ya. Ini boleh, silahkan Pak. Playonmu itu kalau di sana namanya runnermu ini. Kalau di LPPP namanya runnermu. Iya, kita juga runner, Pak. Oke, silahkan. Monggo nanti dibentuk saja. Jadi Bapak Ibu nggak usah takut kalau mau menerbitkan SK gugus tugas. Nggak ada larangan. Nggak ada larangan. Nggak harus ke LPOPP. Ya. Nanti bisa jadi Pak, kalau ini sudah berkembang di masing-masing daerah nanti masing-masing wilayah sudah banyak, minta dibuatkan Pak, tolong dong diterbitkan SK gugus tugas untuk bidang tertentu atau komunitas tertentu, silahkan. Nanti kami akan terbitkan. Boleh. Karena nanti gugus tugas ini juga yang akan membantu kita di di lembaga untuk menguatkan komunitas itu, komunitas olahraga itu menjadi sarana dakwah kita. Senam misalkan, senammu, mana senammu? Senam. Kami sebentar lagi akan launching senam Muhammadiyah yang yang akan kita berlakukan seluruh Indonesia. Senam ini kalau kita buat sarana dakwah luar biasa. Senam Pak, nggih, senam. Misalkan di hari yang sama kemarin kita gagal karena pemilu. Di hari yang sama seluruh wilayah Indonesia ini mengadakan senam serentak seluruh Indonesia. Ini akan menjadi hal yang luar biasa. Ya, di Jogja kemarin senam dalam rangka Hari Bermuhammadiyah itu ada 6.000 sampai 7.000 warga Muhammadiyah yang tumplok blek di JEC Jogja Expo Center untuk senam bersama. Ya, senam bersama. Di situ juga dimeriahkan oleh pisaumu, ada kompetisi lempar pisau, ada juga goesmu, ada juga runnermu. Rame juga Pak untuk sarana dakwah. Kita mau itu diserentak seluruh Indonesia. Waktu itu di beberapa daerah menyampaikan kami tidak mendapatkan izin dari dari penguasa setempat karena ini di waktu pemilu kemarin Pak. Ke depan kita. Monggo silahkan. Saya lagi. Terima kasih Pak. Oke. Di belakang Pak. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kenalkan, nama saya Muhammad Hasyim Arif dari Ketua LSPO PDM Kabupaten Jember. Juga saya perkenalkan Bu Wigati sebagai calon. Saya juga diamanati di Jember sebagai Sekretaris Umum IPSI Ikatan Pencak Silat, juga sebagai Sekretaris Umum KONI Kabupaten Jember. Dan rencananya ke depan jadi bupati. Yang menjadi pertanyaan saya juga sebenarnya bukan pertanyaan Bapak. Tadi sebenarnya sudah dijawab juga ternyata masalah SK. Saya berpikir saja hanya LPO ini. Karena sekali lagi Pak tadi saya sampaikan juga ya, olahragawan, atlet itu kalau diskusi itu susah. Tapi Muhammadiyah itu terkenal dengan administratifnya yang paling tertib. Saya berpikir hanya LPO, tidak usah terlalu banyak diskusi, LSPO juga, tapi administrasinya langsung nyata Pak. Jadi kayak contoh ini ada rekomendasi Rakernas LPO BBM, ada salah satunya Pekan Olahraga Muhammadiyah. Saya pikir sudah tidak jadi rekom lagi Pak, sudah ada
tahun berapa LPO mengadakan Pekan Olahraga Muhammadiyah. Dan langsung terbit SK-nya, Pak. Umpamanya contoh 2027. Kalau tahun gandep kan PON, Pak. Jangan bareng sama PON. Jadi tahun ganjil. 2024 ini PON, 2025 POM, Pekan Olahraga Muhammadiyah. Maka wilayah akan menyiapkan di 2024. Kemudian di daerah menyiapkan sebelum wilayah. Tapi jelas, Pak. Tapi kalau kebanyakan diskusi percuma, Pak. Orang olahragawan itu IPK-nya selalu susah, Pak. Jadi jangan terlalu banyak jadi rekom. Jadi langsung jadikan SK, jadi keputusan. LPO pusat insya Allah menyelenggarakan POM Pekan Olahraga Muhammadiyah tanggal sekian, bulan sekian. Masalah jadi tidak jadi, tidak ada masalah, Pak. Kan mimpi, Pak. Yang penting jangan bangun, Pak. Biar mimpinya jadi terus. Kalau bangun mimpinya buyar. Kami contohkan aja, saya dengan sekretaris kami tadi Pak Rizky, insya Allah Jember mengadakan Pekan Olahraga dan Seni Kabupaten Jember, Pak. Insya Allah bulan antara September dan November. Kalau jadi, insya Allah, Pak. Loh, kita kan harus mimpi tadi, Pak. Tapi insya Allah sudah kita gagas dan di PDM disepakati, sudah kita bicarakan dan di rencana kerja sudah disetujui. Kemudian yang masih masalah SK tadi, Bapak, sama. Jangan didiskusikan, juga jangan dilemparkan, harus ada SK. Dan saya pikir salah satu cara terbaik, kita tidak usah malu, meniru, mencontoh pola kerja LPO seperti dengan KONI, Pak. Sudah ada anggaran dasarnya sama dengan KONI, tidak ada masalah, tinggal ganti KONI jadi LPO, KONI jadi LPO. Selesai, Pak. Karena apa? Dan syarat-syarat untuk menjadi anggota itu bisa dicatat di sana. Kita tidak usah ruwet-ruwet, Pak. Diskusi rapat olahraga itu tidak pernah selesai. Nah, ya itu, akhirnya SK tidak turun-turun, Pak. Ini kemarin kan saya sempat berdiskusi dengan Bu Wigati, ya. Masalah Panamu, Pak. Panamu Sidoarjo itu mendapatkan SK dari wilayah. Nah, ini akan menjadi sebuah hal yang sangat tidak hubungan di daerah tidak bagus, Pak. Jember ada Panamu, sudah mengadakan kegiatan, sudah ada lomba nasional juga, tapi belum saya SK-kan. Keburu tiba-tiba wilayah ngasihkan SK untuk Sidoarjo. Ini kalau menurut teorinya KONI kurang pas, Pak. Karena apa? Hubungan antara Panamu daerah dengan LSBU daerah akan tidak ada simetrinya. Karena mereka menjadi masa saya orang wilayah. Saya bukan orang daerah, SK saya dari wilayah. Nah, ini sempat saya kemarin perdebatkan dengan Bu Wigati sampai ke pelaminan. Jadi masih belum selesai. Nah, kebetulan di LPO ini ada, saya sempatkan hadir, kebetulan Bapak juga hadir. Ini mohon ditegaskan, Pak, tidak usah dilempar. Jadi tegas, ada SK-nya. Karena tadi Muhammadiyah itu administrasinya paling tertib. Kalau LPO tidak mengikuti Muhammadiyah, saya khawatir bukan di bawah Muhammadiyah ini. Itu saja dari saya minta bantuannya, tegas saja LPO, karena mohon maaf, Pak, LSBO ini adalah lembaga strategis, tapi yang hanya dipandang di sudut mata, Pak, bukan sebelah mata, di sudut mata, Pak. Tetapi sangat bahaya, Pak. Terus terang kami di Panamu Jember masih belum mau menurunkan SK karena kan masih ada beberapa pengurus itu masih terkontaminasi oleh HTI, Salafi, dan juga Hanan Ataki. Jadi kami kami harus berpikir, Pak, kalau seandainya kami angkat jadi pengurus Panamu, kemudian sepak terjangnya itu tidak menggambarkan Muhammadiyah, bahaya, Pak. Makanya itu kalau yang tahu kan daerah, apalagi komunitas-komunitas yang lainnya, pisongmu, randermu, pelayonmu, bojomu, itu harus hati-hati, Pak. Jadi kita ini harus benar-benar menjadi hal yang teliti, itu, Pak. Jadi ini yang jelas, Pak. Kurang lembar ini. Itu saja, Pak Gatot. Mohon maaf, kurang lebihnya mungkin tidak usah dijawab, Pak. Saya banyak yang lain. Hanya diturunkan SK saja, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena saya tidak harus menjawab, tapi ada hal yang perlu saya sampaikan. Sejak Panahmu di SK-kan oleh LPOPB,
kami sudah membuat surat mandat kepada pengurus Panahmu PP untuk membentuk kepengurusan di tingkat wilayah berkoordinasi dengan LPO dan LSPO di tingkat wilayah dan jajaran struktur di bawahnya. Nah, ini harapannya supaya apa? Supaya tidak terjadi gesekan-gesekan di masing-masing wilayah. Masing-masing wilayah punya kasus yang berbeda-beda. Ya, Jawa Timur dengan yang lain berbeda. Ada yang tidak masalah, tapi ada juga yang bermasalah. Nah, yang bermasalah ini monggo diselesaikan secara adat sesuai dengan kebiasaan wilayah masing-masing. Tapi saya setuju SK tadi itu harus disegerakan. Walaupun harus segera disegerakan, ketika proses diskusi itu Bapak dan Ibu mohon juga disampaikan amanat atau pesan-pesan yang itu dirasa sangat penting. Karena Panahmu sejak dikeluarkan SK oleh LPPP, sekarang yang masuk dari Intel itu banyak juga yang menjadi anggota. Dan kami menyatakan kepada teman-teman itu, Pak, ini kayaknya ada teman dari TNI masuk gimana? Tidak apa-apa. Justru biar tahu Panahmu atau panahan yang di Muhammadiyah itu seperti apa. Jangan sampai kita dicurigai sebagai apa? Sebagai satu komunitas yang mendukung tindakan-tindakan teroris. Apalagi ada pisaumu, Pak. Lempar pisau. Sekarang lempar pisau itu udah berkembang, Pak. Bukan hanya lempar pisau, Pak. Lempar pisau, lempar kapak. Nah, kemarin Medan tuh usul, Pak, lempar centong, Pak. Ini udah aneh-aneh. Tapi ini saya ingin menunjukkan bahwa di Muhammadiyah itu progresnya luar biasa, semangat berolahraganya. Tadi secara administratif Muhammadiyah ini keren, Pak. Bagus, makanya kita harus bisa mengawali itu, ya, bisa mengalih menjadi lebih baik lagi. Tradisi di Muhammadiyah, Pak, ada satu orang ketemu satu orang lain berdua rapat. Itu kebiasaan Muhammadiyah. Ada dua orang Muhammadiyah di satu kursi atau satu bangku pasti rapat. Makanya kalau ada hajatan orang Muhammadiyah, Pak, bangku VIP itu harus diperbanyak. Karena kalau sekali ketemu satu dua orang Muhammadiyah ketemu, rapatnya tentang majelis, tentang lembaga. Pokoknya UPP ini rapatnya ya begitu, Pak, di hajatannya orang-orang Muhammadiyah itu. Ketemu dimanapun rapat. Saya pernah menjadi WO-nya Pak Rektor UAD ketika mantu. Tadi, Pak, dua orang ketemu mesti rapat. Jadi tuan rumah kalau salaman itu, Pak, itu kan kita ngaturnya supaya cepat gimana, kan antrinya panjang. Karena orang Muhammadiyah, Pak, ketemu ngobrolnya lama sekali. Salaman, ya, tuan rumah dengan tamu itu ngobrolnya lama sekali. Ternyata, Pak, rapat MPI, rapat Majelis Dikdasmen dan seterusnya. Ya. Oke, terima kasih, Pak usulannya. Insya Allah kita sama-sama akan menertibkan itu. Monggo silahkan. Terakhir. Oh, ada lagi. Ya, terakhir, Pak. Terima kasih, Pak. Mohon izin. Nama saya Yudi Haryanto dari LSBO PDM Lamongan. Yang pertama, secara umum memang saya setuju terkait dengan pembentukan gugus tugas. Hanya saja, Pak, saya melihat bahwa di Muhammadiyah kurang respon. Kurang responnya itu di tingkat tinggi. Justru ketika contoh di Lamongan itu sudah ada O2SM, Olimpiade Olahraga Siswa Muhammadiyah. Tapi muaranya kemana ketika sudah juara? PWM tidak mengadakan, PP tidak mengadakan. Saya sepakat ada tulisan Pekan Olahraga Muhammadiyah itu harus realisasi, Pak. Bukan hanya sekedar tulisan di sana. Sehingga kalau kita mengandalkan Porprov, PON dan sebagainya, lama, Pak. Sementara kita tidak tahu kader-kader kita itu bisa apa. Oleh karena itu saya mendorong pada pimpinan pusat dan pimpinan wilayah adalah dari gugus-gugus itu ada muaranya. Terlepas namanya apa, Pekan Olahraga Muhammadiyah ataupun yang lain. Yang kedua berkaitan dengan SSBHW, Pak. Kebetulan di Lamongan untuk SSBHW itu hampir seluruh desa ranting pemuda Muhammadiyah itu bermunculan. Lagi-lagi adalah koneksinya ke atas. Bisanya ya tingkat daerah, walaupun kemarin SSBHW juara HW nasional. Tapi justru dari pimpinan di atas itu kurang begitu respon. Walaupun kemarin UM sudah membantu, Pak, biaya dan sebagainya. Tapi mari juara pasti apa no. Lah, walaupun ya teman-teman akhirnya mencari koneksi pemain ini, pemain sana dan sebagainya. Lah kita butuh support dari pimpinan pusat
itu koneksi jaringan setelah anak-anak ini berhasil diapakan. Saya kira itu, terima kasih. Kita tadi ya, untuk PSHW ini problematik Pak. Untuk SSBHW ini problematik. Problematiknya gimana? Kemarin saya diskusi dengan Bapak di pimpinan Pusat Muhammadiyah, disampaikan tolong ketika berhadapan dengan teman-teman HW, PSHW atau SSBHW ini harus yang elegan. Karena apa? Lahirnya LPO itu belakangan dibanding dengan lahirnya HW. Jadi kami harus punya etika. Kemarin sempat kami didiskusikan secara online dengan teman-teman PSHW dan ternyata Pak, tidak semua HW sekarang itu menginduknya di Muhammadiyah. Pengurusnya banyak sekali yang sudah tidak lagi orang-orang Muhammadiyah. Nah, ini kami yang harus harus coba petani itu pelan-pelan Pak untuk HW. Tapi saya sepakat Pak, kenapa di dalam desain bangunan olahraga tadi di ini ya olahraga prestasi ini harus ada tingkatan nanti, tingkatan termasuk nanti muaranya itu harapan saya Pak. Ketika ini sampaikan ke Bapak PP juga, kan saya juga kalau berjalan nggak ada anggaran juga ya berat juga. Kami harus mencari sponsor yang tepat gitu ya, mencari sponsor yang tepat. Kemarin akan menyelenggarakan kegiatan ini bersama dengan Haornas. Bank-bank sudah mulai mengatakan Pak, wah anggaran kami itu olahraga sudah untuk panitia Haornas di masing-masing wilayah. Oke. Ya, jadi ini menjadi kendala kita juga. Tapi insya Allah Pak, keputusan Rakernas kemarin tahun 2025 akhir itu bisa November, bisa Desember akan ada diselenggarakan itu ya Pekan Olahraga Muhammadiyah. Nah, yang harus kita clearkan di tahun ini insya Allah akan ada Raker PIM LPO LSBO seluruh Indonesia menyepakati caburnya. Karena kalau nggak disepakati caburnya repot Pak. Kita susah menebaknya. Nih bapak-bapak yang di KONI, bapak-bapak yang di Bapomi, ini kan seringkali ada event itu di PON khususnya. PON itu tuan rumah akan diberi privilege khusus itu ya. Cabur apa yang kuat di daerah itu. Sama juga di event-event internasional. Nah, bahkan di Bapomi Pak, di Bapomi itu mungkin ada Bapak Ibu yang di Bapomi. Di Bapomi itu cabang olahraga itu bisa berubah-ubah setiap event, setiap 2 tahunan. Harapan saya ya di Muhammadiyah ini kita tetapkan cabur itu sejak awal sehingga proses kaderisasi, proses penyiapan atlet itu sudah kita bisa tahu dari awal menyiapkan atlet cabang olahraga A, B, C, D. DIY menghadapi Pomnas kemarin yang 2 tahun yang lalu itu karena caburnya nggak ditetapkan, yang di Padang itu nggak ditetapkan sejak awal. Kita di pekan Porprov ya, Pekan Olahraga Provinsi menghadapi Pomnas, menghadapi Pomnas, itu banyak cabang olahraga yang diselenggarakan di provinsi itu tidak sama dengan yang di sana. Akhirnya kita harus melakukan seleksi ulang. Itu kalau sudah kita tetapkan sejak awal, insya Allah ini. Ya yang ringan-ringan saja lah Pak, yang ringan saja misalkan apa yang biayanya juga mahal. Apa misalkan? Tenis meja, bulu tangkis, misalkan begitu ya. Pencak silat. Kalau pencak silat kan gampang, SDM-nya banyak. Ya, pencak silat SDM-nya banyak. Iya, setahun bisa berkali-kali. Saya sudah merekomendasi 3 kejuaraan untuk anak-anak tapak suci. Insya Allah sebentar lagi dari UMS akan dilenggarakan itu. Demikian Pak ya. Insya Allah kita upayakan untuk levelannya. Saya Pak. Monggo Bu Ketua. Mungkin ada benang merahnya dengan ini orang Jember ini. Orang Jember. I love you Bull. Yang pertama terkait dengan SK tadi Pak. Ketika panahmu itu dilegal formalkan oleh LPO, kan muncul SK gugus tugas panahmu. Yang kebetulan di Jawa Timur itu yang Mas rambutnya gondrong, lupa saya namanya. Mas Hendra. Nah, itu SK-nya langsung dari PP. Ya, betul ya, dari PPLPO. Nah, kemudian di kabupaten kota itu kan
sekarang ini sedang marak di Jawa Timur komunitas atau gugus tugas Panahmu. Nah, waktu itu banyak pertanyaan siapa yang mengeluarkan SK ini, apakah yang telah mendapatkan SK dari LPOPP itu atau LSBO PWM. Nah, saya tanya ke Mas Kamal kebetulan waktu itu, oh ya Bu, yang mengeluarkan LSBO PWM itu. Maka tingkat kabupaten jika ada Panahmu yang membuat SK LSBO PWM yang sudah saya lakukan itu Sidoarjo, dan akan menyusul Jember, tapi Jember enggak mau karena mintanya kok PWM lah, terus apa gunanya LSBO PDM gitu ya, kan agak ruwet soalnya orang ini tuh. Yang kedua sabar. Yang kedua, saya menyambut baik tentang Pekan Olahraga tadi, Pekan Olahraga Muhammadiyah. Masa Muhammadiyah ketinggalan sama NU? NU sudah Pekan Olahraga Nasional Nahdlatul Ulama soalnya. Ya, tadi itu kan banyak gugus tugas di olahraga itu. Itu kalau tidak salah semuanya dinaungi Kormi, bukan KONI. Nah, ketika nanti mengadakan Pekan Olahraga Muhammadiyah, itu apakah khusus yang dinaungi KONI, sebagaimana yang dinaungi KONI kalau di pemerintahan atau kalau di negara kita, atau yang seperti Kormi tadi itu juga dilibatkan? Karena kalau dilibatkan semua minta nanti, Panahmu minta, Pisaumu minta jadi list cabur yang dipertandingkan gitu ya. Ini juga harus diskusinya panjang yang mengakomodasi semua permintaan. Yang ketiga, karena hari ini yang kami undang adalah LPOPP, yang tahun kemarin LSBPP, tapi tahun kemarin masih belum ke sana karena kepengurusannya masih sama-sama baru. Nah, kalau di LPO itu ada gugus tugasnya sekian banyak tadi itu. Sampai terakhir ditambahi Mas Hasim bojomu tadi. Nah, bagaimana dengan LSB? Di LSB itu juga seandainya dibuat komunitas atau gugus tugas itu sangat banyak. Di Jawa Timur ini kami sedang komunikasi dengan teman-teman yang membawai divisi seni budaya. Itu ada Artmu, komunitas pelukis, ada komunitas paduan suara, dan banyak lagi semuanya yang juga harus difasilitasi. Siapa yang membuat SK? Kalau misalnya ada tadi itu komunitas pelukis Muhammadiyah Jawa Timur gitu ya, yang membuatkan siapa? Atau LSBO Jawa Timur kah? Nah, karena kan belum ada standar atau anggaran rumah tangga yang membahas seperti itu, atau juknis atau apalah yang sejenis itu yang membahas mekanisme struktur organisasi dari atas ke bawahnya seperti apa gitu. Kalau di seni budaya ada seperti itu, mohon nanti disampaikan kepada Prof. Gun bagaimana mekanismenya seperti itu. Matur nuwun, assalamualaikum. Assalamualaikum. Bu Ketua, untuk yang terakhir saya tidak berwenang untuk menjawab karena memang LSB dengan LPO ini sudah betul-betul terpisah. LSB di bawah komando Prof. Gunawan, Rektor UMY, LPO saya. Kalau kebijakan di LPO, ya komunitas-komunitas itu karena untuk kepentingan dakwah persyarikatan, maka ini harus kita wadahi. Kalau seandainya ada komunitas tadi, game online tadi Bu, tidak kita dampingi, yang mendampingi adalah dari yang lain, kita nggak bisa jamin. Mungkin kita harus punya karakter Muhammadiyah. Nah itu, sehingga kami memutuskan silahkan gugus tugas itu dibentuk. Dan ini bisa bermacam-macam di masing-masing daerah, tidak harus ada di pusat, baru ada di daerah. Boleh ada di daerah dulu, baru nanti naik ke atas. Bisa button up, bisa top down. Silahkan saja, luas, fleksibel. Nah, kalau kaitannya dengan tadi Pak Ketua LSBO Jember dan LSBO PWM, ini pemecahannya saran saya silahkan nanti malam dibawa ke Rawon Setan untuk berdiskusi lebih lanjut. Ya, diskusi lebih lanjut. Kalau saya menyarankan begini Pak, yang sudah jalan monggo direvisi juga boleh,
Kalau itu seperti Panahmu tadi, Panahmu memang ada yang sudah kita tetapkan di atas. Dan pengurusnya kan tidak semua orang Jogja. Ada yang dari Jawa Timur, ada dari Makassar, dan mana-mana. Nah, kalau yang di atas tadi sudah kita minta untuk membuat di tingkat wilayah, mereka membuat, harapannya nanti yang di tingkat wilayah ini di-SK-kan oleh BWF. Nah, yang daerah nanti monggo di-SK-kan oleh daerah, mohon Bu. Dibuat seperti itu. Nggak apa-apa, itu akan lebih ini. Kalau yang sudah jalan, ya nggak apa-apa, karena kan kemarin ini. Kita sekarang baru menata, toh Pak? Baru menata, boleh. Supaya nanti di tingkat daerah juga ada. Ya, tingkat daerah ada, wilayah ada, PP ada. Nah, kalau yang sudah menjadi pengurus di tingkat pusat, apa boleh di tingkat wilayah jadi pengurus? Boleh saja, tapi jangan ketua, Pak. Jangan ketua. Kasihkan ketuanya yang lain. Ya, ketuanya yang lain. Ini untuk apa? Supaya garis koordinasinya menjadi lebih mudah. Kalau di wilayah ada orang PP kan lebih mudah. Ini kebijakan di PP kayak gini loh. Tapi dia dijadikan struktur jangan ketuanya. Ini gambarnya. Kami akan buat SOP-nya terkait dengan ini. Itu kebijakan dari PP. Yang pertama tadi terkait dengan apa nggih? Yang pertama tadi terkait dengan apa? Saya lupa. Opom, ya. Sesuai dengan kesepakatan kemarin seperti itu, ya. Kalau nanti diselenggarakan, kalau ada gugus tugas seperti ini, apakah enggak semua minta, ya kan kita, Bu bisa memilih. Di KONI juga gitu, kan tidak semua cabur boleh ikut, toh Pak, bisa ditetapkan. Nah, kita di Muhammadiyah disepakati saja nanti. Makanya perlu ada rakerpim di PP wilayah supaya nanti kita punya persepsi yang sama, yang akan kita pertandingkan apa. Dan untuk menyiapkan atletnya juga sama. Demikian Bu Ketua. Ya. Ya, kalau gini, kalau nanti di POM Pekan Olahraga Muhammadiyah itu monggo didiskusikan di wilayah, ya, didiskusikan wilayah. Ya seperti kalau kita di KONI atau di Bapomi, kalau KONI kan ada support dari pemerintah ya. Kalau Bapomi itu biasanya ya masing-masing kampus turunan. Kalau di Jawa Timur urunan ya Mas ya, urunan. Di Yogyakarta juga ada urunan, ada yang support dari Bapomi, dari KONI, ya. Itu monggo, itu fleksibel aja lah. Enggak. Yang penting kalau ada masalah dibawa ke rawon setan selesai Pak. Oke. Yang terakhir tiket saya nanti jam 4. Baik, terima kasih Bapak. Mohon izin. Bismillah. Ada waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Izin saya Soleh Pak, Wakil Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Sampang yang salah satunya membidangi tentang LSPO. Saya mengaturkan ucapan terima kasih kepada Pak Gatot yang telah memberikan uraian tentang rencana kerja LPO PPM. Dari uraian yang Bapak sampaikan, kami sudah dapat menanggapi dan kami yakin bahwa LPO PPM sudah ada terobosan dan inovasi baru untuk bisa bangkit sesuai dengan apa yang diharapkan kita bersama. Saya bertanya, tidak akan bertanya pada Bapak, tapi akan mengajukan beberapa permohonan. Yang pertama, sejak lahirnya keputusan Presiden nomor 86 tahun 2021 tentang The Bond, dan kami sudah 2 kali mengikuti sosialisasi nasional. Karena kami secara kebetulan di daerah sudah 3 periode menjadi Sekretaris Umum KONI Kabupaten Pak. Dan sekarang kami menjadi salah satu ketua cabur di Pengprov Jawa Timur di bidang bela diri. Apa yang telah Bapak sampaikan sebagian besar sudah mengacu kepada desain besar olahraga nasional yang telah menjadi keputusan Presiden dan diamanahkan kepada Kementerian Pemuda dan Olahraga dan kementerian terkait lainnya. Saya mohon Bapak, pertama LPO PPM dan LSB ya Pak, Seni Budaya PPM, selama ini masih belum terlihat taringnya Pak. Jadi masih belum terlihat jejak rekodnya untuk sumbangsi di bidang seni budaya dan sumbangsi di bidang olahraga kepada bangsa dan negara. Itu memang harus kita akui. Karena lahirnya potensi-potensi atlet-atlet nasional
itu sebagian besar tidak dilahirkan dari atlet-atlet warga Muhammadiyah. Itu kita harus akui. Karena saya banyak mengikuti tentang jejak atlet nasional. Yang kami mohonkan, Pak, pertama, kami di daerah sampai saat ini sering berkomunikasi dengan Ibu Wigati. Sejak adanya rakor yang pertama di Sidoarjo tahun lalu, kami menyampaikan kepada beliau, Bu, mohon program kerja yang telah menjadi rumusan oleh pimpinan wilayah, LSBO pimpinan wilayah, ditindaklanjuti dan disebarluaskan kepada PDM kota kabupaten. Sehingga kami dalam menentukan program-program unggulan tidak parsial, tetapi ada hierarki ke atas. Benar apa yang disampaikan Pak Hasim tadi, apa yang disampaikan dari penanya setelah Pak Hasim, kita melaksanakan kegiatan di daerah dalam bentuk olahraga maupun seni budaya. Nanti tindak lanjut apa ke atas? Nah, oleh karena itu desain besar yang disampaikan oleh Bapak dalam Rakernas LPO PPM, itu kami mohon yang pertama harapan kami mengacu kepada DEBON. Jadi cabang olahraga yang dipertandingkan itu sudah mengacu kepada cabang olahraga yang didesain oleh negara. Sehingga nanti endingnya Bapak, apa yang telah dihasilkan, kualitas yang dihasilkan dalam Pekan Olahraga Muhammadiyah skala nasional ini bisa atlet-atletnya disumbangkan kepada negara. Mohon maaf Bapak, sebagai contoh begini. Saudara bongsor kita di Nahdlatul Ulama itu banyak sumbangsinya kepada negara. Salah satu program yang telah diterbit sumbangsinya kepada negara adalah Pospenas, Pekan Olahraga Pesantren Nasional. Itu dihasilkan dari mereka. Desain ini diprogram oleh mereka, kemudian proposalnya diberikan kepada Kementerian Agama dan disetujui. Dan itu menjadi aset nasional, menjadi program nasional di Kementerian Agama. Dan sampai sekarang itu dilaksanakan. Oleh karena itu melalui konsep Bapak ini sungguh sangat luar biasa. Kami mohon adanya desain bagus, terobosan baru yang disumbangkan kepada negara. Dan ini menjadi program negara nantinya Pak. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua Bapak, kami mohon Pekan Olahraga Multi Event ini segera bisa dilaksanakan. Segera bisa dilaksanakan sebagai wujud bahwa kita itu sudah bisa menunjukkan implementasi program besar kita. Dan yang terakhir, kami mohon apa yang disampaikan Pak Hasim, Bu Wigati itu benar. Apa yang menjadi keputusan di pusat, mohon segera diterbitkan surat keputusan dan disebarkan melalui bentuk surat edaran kepada pimpinan wilayah, kepada pimpinan daerah, kota, kabupaten se-Indonesia. Sehingga ini menjadi acuan kami bersama. Dan kami akan bergerak sama untuk bisa mensukseskan dan melestarikan hal ini. Dan kami mohon program kami di daerah sampai ke wilayah, sampai ke pusat itu sama Pak. Misalkan nanti di tahun 2026 Pekan Olahraga Muhammadiyah Nasional diselenggarakan melalui edaran LPO PPM kepada pimpinan wilayah mengedarkan kepada kabupaten kota. Itu akan menjadi terobosan baru kami. Mulai dari sekarang, kami sudah menyelenggarakan seleksi tingkat kabupaten. Kami mengadakan Pekan Olahraga Muhammadiyah tingkat kabupaten. Lalu nanti pimpinan LPO PWM Jawa Timur mengadakan Pekan Olahraga pimpinan wilayah di Jawa Timur. Baru setelah itu seperti itu. Barangkali itu sebuah permohonan kami, bisa dimohon berkenan untuk bisa ditindaklanjuti Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Yang terakhir insya Allah kita upayakan. Jadi untuk yang tanfis Rakernas kemarin insya Allah melalui sekretariat akan akan diedarkan seluruh wilayah sebagai acuan. Yang berikutnya kita sudah merujuk pada DBON Mas, alhamdulillah ada 14 cabur di dalam DBON ya. Nah, 14 cabur dalam DBON. Kemarin disepakati kita untuk pembentukan sentra olahraga di Muhammadiyah itu kita fokusnya sementara di pencaksilat, panahan, atletik, panjat tebing, lalu ada mandatori satu itu sesuai dengan potensi di daerah masing-masing. Insya Allah nanti kita akan kembangkan itu sesuai dengan DBON 14 cabang olahraga kita ini.
Lalu yang berikutnya untuk pekan olahraga, sama-sama kita menginginkan ini segera terwujud. Kami akan mikir di sopo sponsore gitu ya. Nanti kita buat kebijakan, kita edarkan semua supaya semuanya siap dengan dengan cabur yang sudah kita sepakati, supaya nanti dari daerah, wilayah, mungkin ada pekan olahraga Muhammadiyah daerah, pekan olahraga Muhammadiyah wilayah, sampai ke pekan olahraga Muhammadiyah PP Muhammadiyah. Demikian, terima kasih. Mohon maaf saya tidak bisa berpanjang lebar lagi karena tiket saya jam 4 lebih dikit ya, di Gubeng. Takutnya nanti terlambat. Berarti saya kalau terlambat nanti harus makan di rawon setan lagi nanti malam dengan Mas Faisal. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kasih aplaus untuk Pak Gatot. Terima kasih. Saya tidak akan menyimpulkan ya, karena waktunya hampir habis. Mudah-mudahan Oh iya, bukan hampir. Waktunya sudah habis. Siap, Pak. Diminta dari Jawa Timur. Gini. Kalau Jawa Timur siap, kami dengan senang hati. Walaupun kemarin putusannya itu berada di ibu kota Muhammadiyah dulu, Jogja. Tapi keputusan itu masih mungkin bisa bergeser. Kalau Jawa Timur siap, gua seneng aku. Oke, matur nuwun. Oke, sebelum ditutup ada kenang-kenangan dari LSBU, Pak Gatot ini. Moga Bu dari LSBU Gresik. Silakan foto. Ya. Oke, terima kasih Pak Gatot. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Mari kita tutup dengan bacaan alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.